Kalau untuk Mama Vena itu dia sudah menyerahkan tanggung jawabnya sama saya, dan saya juga sudah bilang sama Mama Vena bahwa mulai sekarang ada hal-hal yang seperti ini, itu tanggung jawab sudah saya ambil lagi. Tapi sempat kesal atau marah karena anaknya disuruh. Jika bawang dulu ya. Ada. Selalu meyakinkan bahwa Atala adalah di pihak yang benar, karena sekali lagi saya perlu luruskan masalah ini adalah masalah internal keluarga Indonesia, dan Atala sebenarnya di luar lingkaran ini. Sebenarnya hubungan mereka itu seperti apa yang Teman dekat sih, teman dekat, hanya sebatas teman. hanya sebatas teman dekat aja. Awal pertama kali kenalnya seperti apa mungkin Atala cerita mungkin. Awalnya kalau setahu saya mereka hanya gimmick-gimmick lah, biasa anak-anak muda sekarang gitu. Jadi makanya saya juga kaget ada hal seperti ini ya. Tapi apapun itu saya akan tetap dampingi dan saya akan tetap membela anak. Yang melapor itu sebenarnya siapa sih kalau yang boleh tahu kasus itu? Mungkin yang melapor ya dari pihak Shannon ya, atau Shannonnya sendiri. Merasa dicemarkan dulu nggak sih ternyata namanya jadi jelek karena kan katanya setelah berhubungan dengan Atala anak ini jadi susah diatur Ya. segala macam gitu kan, sampai dibilang jadi suka mabuk-mabukan karena Atala, karena suka nongkrong gimana? Itu salah satu hal yang perlu dan harus saya luruskan di sini, bahwa Atala tidak pernah memberi pengaruh buruk kepada siapapun atau kepada anak siapapun. Karena saya tahu banget Atala ini adalah yang baik. Dia sekarang ini lebih banyak ngurusin kerjaannya. Yang kedua, dia sibuk ngurusin pernikahan saya dengan Mona. Yang ketiga, Atala lebih banyak kegiatannya itu sekarang ikut ibadah sama sahabat. Ketika datang ke sini perasaan apa ya masalah? Tapi ini kan baru pertama kali untuk dia gitu mungkin cuma juga Biasa aja. Jadi nggak ada persiapan apa-apa gitu. Karena sesuatu yang kita apapun itu kebenaran kan harus kita jujur. Dan kalau kita benar, ngapain kita mesti takut? cerita apa sih yang mungkin bertanya ke dia seperti apa sih? Ada sih, kalau cerita lebih banyak apa ya, antara obrolan antara bapak sama anak aja. Lebih seperti apa? Ya macam-macam, banyak hal lah. Mana ya namanya juga saya di sini saya selalu bilang sama Atala, saya sebagai orang tua, saya sebagai teman sahabatnya dia. Jadi dia bebas curhat apapun sama saya. Dan kita lebih banyak ibaratnya boys talk. Sama AA sendiri berapa kali ketemu sama saya? Sudah beberapa kali. Pertama kali mereka dia itu seperti apa? Anaknya seperti apa? Ya kalau buat saya apa ya, saya hanya melihat kan, kita kan tidak boleh menjudge seseorang ya. Kalau saya lihat sih ya baik lah. Makanya saya urusan ini saya tidak mau berkomentar terlalu jauh, karena ini sekali lagi masalah internal keluarga Indonesia. Nah, pengaruh nggak sama Mama Vena sendiri? Lagi mengurus hari bahagianya. Kalau untuk Mama Vena itu dia sudah menyerahkan tanggung jawabnya sama saya, dan saya juga sudah bilang sama Mama Vena bahwa mulai sekarang ada hal-hal yang seperti ini, itu tanggung jawab sudah saya ambil lagi. Tapi sempat kesal atau marah karena anaknya disuruh. Enggak. Alhamdulillah kalau saya, Mama Vena, kita selalu setiap harinya berpositif tinggi, tidak pernah menaruh perasaan buruk terhadap seseorang. Jadi apapun itu ya, masalah di keluarga saya ya tetap nomor satu, dan kita bermunajat berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta petunjuknya, ya apapun itu ya kita hadapi aja. Yang menarik adalah di sini justru malah papa aslinya, papa benarnya, malah papa sambungnya yang hadir di Israel. Sempat komunikasi sama lakukan sendiri, kenapa tidak? Tentunya saya datang. Tapi memang saya akan mengawal terus Atala di setiap kesempatan apapun, apalagi terkait masalah hukum, pasti akan saya dampingi terus sampai masa ini. Sempat ada komunikasi antara A sama Mas Iwan, karena kebetulan kan rumah juga di Bogor. Ya, ada sempat. Seperti apa komunikasi? Ya itu internal saya sama beliau lah.
Kenapa alasannya dia tidak datang mendampingi? Ya itu tadi saya bilang mungkin dia ada kesibukan apa yang saya juga nggak tahu. Jadi ya buat saya sama aja. Saya juga sebagai orang tuanya yang menurut saya wajib mendampingi anak saya. Berarti ini laporan atas dari pihak Sena sendiri atau gimana yang ada? Kalau setahu saya ini hanya undangan wawancara biasa, klarifikasi biasa. Jadi bukan sesuatu hal yang mungkin menakutkan atau gimana. Karena sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah masalah internal keluarganya Shelby. Jadi Atala ini kan sebagai orang luar. Ya, jadi kita beri keterangan ya apa adanya. Orang luar tapi yang dituduh membuat efek atau dampak buruk pada Sena. Ya itu kan kata orang. Tapi saya tidak melihat hal itu. Tapi Mas, Kan orang-orang bebas ngomong apa aja. Tapi saya tahu dan saya katakan sekali lagi bahwa Atala bukan anak. Oke Mas, ketika ada undangan klarifikasi, biasanya kan pilihannya dia sebagai saksi, terlapor atau pelapor gitu kan. Kalau untuk Atala sendiri ini statusnya bagaimana Mas? Nggak ada, statusnya itu tidak ada status apa-apa. Jadi undangan hal biasa aja, klarifikasi biasa. Jadi kronologis laporannya itu seperti apa, Bang? Yang abang tahu? Ya. Nggak ada ya, jadi ini sebenarnya masalah internal yang mungkin Atala sebagai teman dekatnya hanya diminta klarifikasi aja. Bukan sebagai saksi atau apapun itu. Berarti terkait pelaporan kekerasan yang dialami Shannon? Ya kalau itu boleh ditanyakan langsung sama keluarganya Shannon. Karena sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah masalah internal keluarganya Shannon, bukan masalah internal keluarganya Atala. Atau Untuk- sebenarnya hubungan mereka ini walaupun teman dekat sebenarnya memang sudah sampai saat ini sudah tidak ada hubungan atau gimana sih? Setahu Katanya saya, kabarnya sudah tidak ada setahu hubungan. saya sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang. Karena apalagi setiap hari dia tuh Atala lebih sering sama saya. Terakhir kapan mereka tuh, Bang? Ketemu atau jalan bareng atau komunikasi? Udah lama ya, udah lama banget. Pas terakhir yang di Bali itu yang Di Bali Atala udah sibuk ngurusin saya. berarti sudah tidak ada komunikasi dari Setahu saya udah nggak ada. Makanya mungkin kalau terkait ini bisa ditanya sama keluarganya Shannon langsung, mungkin ke bapaknya langsung. terpikir nggak sih nanti akan melapor balik karena kan ini jatuhnya sudah mencemarkan nama baik Atala gitu kan. Kita lihat aja nanti. Kita lihat ke depannya seperti apa. Nanti sudah ada obrolan itu. Kita lihat nanti. Tapi sempat dengar Mas, dari pihak sana ada dugaan penyebab Shannon ini adalah Atala. Sempat dengar nggak kabar itu? Nggak tahu saya. Pokoknya apapun itu, kedepannya saya cuma wait and see aja. Saya belum berani berkomentar banyak karena ini satu masalah terkait dengan hukum. Yang kedua juga ini masalah internal keluarganya Shannon. Tapi yang pasti di sini saya akan berada di garis depan untuk anak. Oke?